Dan kalau ditanya saya merasa dicemarkan gitu. Verni tidak mencari kemenangan, tidak mencari popularitas, hanya berjuang. Tetapi ketika memang itu menjadi sebuah laporan, kita akan hadapin dulu proses hukumnya. Konflik berkepanjangan yang terjadi antara aktor Denny Sumargo dengan Verni Hasan tidak hanya menguras waktu dan energinya saja. Lebih dari itu telah membuat istrinya Olive Alan tampak begitu sedih. Karena hal itulah kesabaran Denny Sumargo seakan-akan telah habis hingga memutuskan melaporkan Verni Hasan atas dugaan pencemaran nama baik. Denny Sumargo atau yang akrab disapa Densu dalam satu tayangan podcast mengungkapkan tidak akan membiarkan orang yang membuat istrinya menangis. Menurutnya, ia akan membuat perhitungan atas apa yang dilakukannya jika sampai istrinya menumpahkan air matanya. Maka seperti inilah kegeraman Densu dengan Verni Hasan yang sudah melukai perasaan istri tercintanya. Tapi kalau gue lihat istri gue dengan ketangguhannya menangis satu tetes air mata aja, I will find you. I will come to your place. Fokus saya adalah saya ingin orang tahu kalau saya tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Bukan supaya gue bisa jadi laki-laki sejati yang lebih baik. Ini kan kasus yang terkait dari 10 tahun yang lalu dan ingin kita selesaikan secara hukum dengan kerugian-kerugian dalam bentuk material, imaterial, kemudian nama baik rusak, terus kemudian gagal nikah berapa kali. Pokoknya semua kerugian yang menurut Pak Polisi tadi kira-kira bisa dimasukkan, saya masukkan semua gitu. Verni tidak mencari kemenangan, tidak mencari popularitas, hanya berjuang. Tetapi ketika memang itu menjadi sebuah laporan, kita akan hadapin dulu proses hukumnya. Apakah benar dalam postingan tersebut, ucapan tersebut mengandung muatan penghinaan atau tidak? Masalah gue adalah bagaimana caranya gue menjaga kenyamanan istri gue, bagaimana cara gue mensupport istri gue dalam proses hamil, bagaimana gue menjaga kehormatan keluarga gue, itu masalah gue. Masalah ini bukan masalah gue, ini masalah gue. Gue mau lihat bagaimana dia menyelesaikan, setulus apa dia menyelesaikan, sebaik apa dia menyelesaikan. Kalau dia merasa dirinya tangguh, gue mau lihat setangguh apa dia. Maka kita fokus di laporan. Dikecualikan ketika memang bisa duduk bersama. Tidak bisa disangsikan, merebaknya permasalahan Densu dengan Verni Hasan terkait tes DNA membuat Olive stres berat. Hingga begitu stresnya, Densu melarang awak media menanyakan permasalahan yang sedang dihadapinya itu pada sang istri. Olive yang selama ini dikenal cuek, tegar, dan penuh percaya diri tiba-tiba saja down dengan permasalahan yang menyeret nama baik suaminya tak kunjung menemui kepastian. Karena alasan itulah, Densu mengaku sedih dengan kondisi mental istrinya yang stres berat. Lantas, seperti apa kondisi Olive saat ini? Kasihan, tambah stres gitu. Makanya gue sempat agak emosional kemarin karena orang tanya gitu. Gue bilang, ini ya, kalau ditanya gue masih dendam sama dia ya, gue pengen tutup kepalanya. Cuma kan aku nggak begitu. Dari cuma contoh yang baik gitu. Makanya aku bilang di polisi, Pak, ini kalau nggak ada hukum, Pak, pakai hukum rimba. Kalau tanya itu ya, masalah ini bukan masalah. Oke, gue clearin ya. Masalah ini bukan masalah gue tidak membuat masalah ini. Dari awal kasus ini berjalan, gue tidak pernah muncul di publik membuat masalah ini. Okay? Jadi ini bukan masalah gue hanya menemani masalah ini. Masalah gue adalah bagaimana caranya gue menjaga kenyamanan istri gue, bagaimana cara gue mensupport istri gue dalam proses hamil,
bagaimana gue menjaga kehormatan keluarga gue, itu masalahnya. Masalah ini bukan masalah gue, ini masalah dia. Gue mau lihat bagaimana dia menyelesaikan. Setulus apa dia menyelesaikan, sebaik apa dia menyelesaikan. Kalau dia merasa dirinya tangguh, gue mau lihat setangguh apa dia. Kalau dibilang dia kuat, gue mau lihat sekuat apa lo. Lo mau bilang di belakang lo ada orang, gue mau lihat seberapa kuat orang di belakang lo. Kambing yang dulu terluka itu nggak bisa Jakarta paksa. Permasalahan Densu dengan Ferni Hasan sempat redup dan hilang dari pemberitaan maupun sorotan banyak orang usai tes DNA pertama dilakukan pada tahun 2019. Setahun setelahnya, seperti diketahui, Densu memutuskan menikah dengan Olive Alan. Pernikahannya dengan Olive menjadi titik balik seorang Densu yang sepertinya telah menemukan tujuan hidupnya. Dari berbagai video yang diunggahnya di media sosial, terlihat Densu dan Olive begitu bahagia. Keduanya begitu kompak, hangat, dan penuh keakraban. Tak heran jika Densu dan Olive menuai banyak pujian sebagai salah satu pasangan yang harmonis, humoris, meski sesekali terlihat romantis. Hal itu menandakan kebahagiaan menghiasi hari-hari keduanya dalam mengarungi bahtera rumah tangga sebagai pasangan suami istri. Terlebih selama ini Densu tidak mempermasalahkan jika dirinya dikatakan sebagai suami takut istri. Hal itu tampak saat Densu memberi kewenangan pada istrinya untuk mengatur semuanya, terutama urusan rumah tangganya hingga keuangannya. Kalau Ci Olive itu simple, dia orangnya sederhana, tapi dia seneng aja ngelihat aku itu nyaman. Dan aku tuh emang gak suka hal-hal ribet kan, jadi urusan-urusan ribet tuh Ci Olive yang kerjain. Baju, urus rumah, apa segala macam semua dia. Aku tuh bagian kerja doang aja udah. Iya, selama positif-positif aja udahlah. Gue selalu punya prinsip kan, gue bilang, masalah besar kecilin, masalah kecil tiadakan. Urusan dengan istri, pasangan, kalau memang itu bukan suatu hal yang berhubungan dengan kehormatan atau apa sudah. Iya, kalau aku nyamannya begitu, itu memang aku request dari awal. Waktu aku nikah aku bilang semua aset, materi apapun itu kamu yang manage, karena dia bagus kan. Terus aku dijatain aja lah, maksudnya aku juga nggak banyak belanja karena semua kebutuhanku itu kamu yang atur aja. Kalau aku pribadi aku hanya butuh buat makan. Kalau aku lagi lapar, paling apa makan juga kadang-kadang warteg, makan-makan pinggir jalan. Sesekali lah gue makan-makan restoran gitu. Iya, karena ada company-nya kan. Aku digaji per bulan tuh terakhir itu sekitar 15 jutaan. Cuman kadang-kadang dia nggak transfer, dia cuma transfer 4,5 juta, 4 juta. Katanya emang pengeluaran aku cuma segitu. Setiap manusia dalam rumah tangga itu pasti ada masalah, kecil besarnya. Jadi yang besar dikecilkan, yang kecil dihilangkan. Kebahagiaan seorang ibu adalah lihat anaknya itu aman berumah tangga. Tapi apabila seorang ibu itu melihat anaknya kacau, pasti seorang ibu langsung drop juga, pasti sakit. Makanya saya kan selalu bilang sama Kok Densu, kalau mau lihat mama panjang umur, aman-aman dalam rumah tangga. Itu aja. Kalau kamu mau kasih mama umur pendek, ya sudah terserah kamu. Kan pasti dalam pikiran itu terbeban, pasti kita sakit, apalagi di usia mam begini kan, pasti gitu. Jadi itu saja yang saya punya saran, apapun yang kalian hadapi dalam rumah tangga harus bersama. Jangan pernah hadapi sendiri-sendiri supaya tahu. Makanya itu biar Densu handphone apa Ci Olive bisa buka apa. Jadi jangan ada dusta di antara kita. Kebahagiaan rumah tangga Denny Sumargo dengan Olive Alan kini benar-benar sedang diuji. Di saat keduanya sedang mendambakan kehadiran buah hati setelah 3 tahun usia pernikahannya, kini datang kembali permasalahan lama yang dibawa Ferni Hasan. Tidak bisa dipungkiri, permasalahan Densu dengan Ferni Hasan telah mengganggu rumah tangganya dengan Olive. Terlebih Olive yang sedang menjalani program kehamilan setelah 2 kali mengalami keguguran harus diuji kesabarannya.
Itu juga yang diakui Densu bahwa permasalahan yang ada saat itu telah merusak kebahagiaannya dengan sang istri. Lantas, seperti apa perasaan Denny melihat kesedihan sang istri yang begitu stres? Yang juga punya perasaan, yang sudah keguguran 2 kali dalam proses pengen punya anak. Ini udah gugur 2 kali. Tambah lagi. Ada lagi datang masalah kayak begini, Colin tambah kepikiran. Ini lagi program, Colin tambah stres. Itu bikin gue jadi terbeban. Sekarang lagi program berarti? Iya, dari kemarin kan kita program berapa kali, karena udah keguguran 2 kali. Program hamil ya. Natural aja kok atau memang ada? Ini perbaiki pola hidup, vitamin buat kandungan segala macam, terus hormon, suntik hormon. Makanya Colin agak. Tapi ada lengkapin bayi tabung atau? Ada juga kita mau coba itu IVF ya. Ya. Masih proses, karena kan bayi tabung itu dia suntik hormon dulu apa dulu ya, baru kemudian pengambilan sel telur, terus sperma gitu. Terus-menerus mendapat tudingan negatif yang citranya menjadi buruk di mata keluarga dan istrinya, Denny Sumargo atau Densu mengaku siap menjalani tes DNA kedua yang direncanakan akan dilakukan di Singapura. Tentu saja semua itu dilakukan Densu dengan harapan tidak akan ada lagi permasalahan yang sama di kemudian hari. Meski bersedia melakukan tes DNA kedua, tidak serta-merta menggugurkan laporan yang sudah dibuatnya. Denny tetap pada pendiriannya, ingin mendapat kepastian hukum dengan permasalahannya ini yang sudah mencoreng nama baiknya. Lebih-lebih merusak keharmonisan rumah tangganya dengan istrinya, Olive Alan. Lantas, apakah keputusan Denny menerima permintaan Fernie Hassan untuk melakukan tes DNA merupakan keputusan yang tepat? Apa salahnya sih begitu loh? Kalau memang dilakukan tes DNA kedua. Itu aja. Udah, saya kan ngubungin, kan waktu itu kan dia bikin klarifikasi press conference. Saya nonton, katanya ngajak untuk duduk bareng, membicarakan itu. Saya bilang ayo diselesaikan, mau tes DNA ayo. Tapi kan kita hubungin, tapi sampai sekarang jadwalnya katanya masih sibuk. Saya memang ada niat mau menghubungi dia, gitu loh. Tapi kan memang karena kerjaan saya banyak, saat itu saya keluar dari rumah sakit, saya langsung keluar negeri. Kalau memang serius ya harus diselesaikan cepat kan gitu. Karena dari pihak kami kan dari awal ayo. Mau jam itu, jam ini, jam apa. Oh, aku kenal dengan Denny Sumargo, kenal dekat ya. Dari kejadian kemarin dengan Kartika Putri kan aku kenal dekat dengan Denny Sumargo. Sebetulnya aku nggak mau kontenin ini sih, aku nggak mau bawa podcast ini sih sebenarnya, karena kan nggak enak dengan Denny sebenarnya. Tapi pada waktu ngobrol sebentar, pada waktu itu aku lupa ya bahas apa ya. Ci Olivia bilang nggak ada masalah, dia bilang. Oh ya sudah, kalau aku bilang kalau nggak ada masalah aku bawain, aku bilang, dan aku bawa juga coba independen, aku bilang. Aku nggak pandang teman, aku juga nggak ada permusuhan, aku bilang aku cuma sebagai host membawakan dengan gaya aku seperti biasa. Itu aja sih sebenarnya. Tapi yang jelas kalau aku jadi Denny Sumargo, aku tidak akan mau tes DNA yang kedua. Kalau aku ya. Kenapa? Karena menurutku tes DNA yang pertama itu sudah valid dan jelas. Nggak mungkin itu palsu, nggak mungkin itu dimanipulasi. Kalau aku jadi Denny Sumargo, aku tidak akan mau tes DNA yang kedua. Untuk apa? Masalah ini sebenarnya sudah selesai dan sudah ada buktinya. Tapi orang ini mungkin belum puas atau mau cari sensasi atau mau cari duit atau mau cari apa kita nggak tahu. Jadi satu jalan kita harus lapor, saya bilang. Jadi oke, gini, kita punya kebenaran kan. Jadi setiap permasalahan, Mbak, kalau kita rasa kita benar, kenapa kita harus takut? Maju terus. Kalau dia mau menantang, dia jual, kita beli. Kita mau lihat sampai di mana. Gitu. Fokus kita kepastian. Kepastian aja. Sekarang ini proses hukum, supaya ada kepastian hukum, ya kan ini proses bergulir dulu. Ya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share
channel YouTube Cumi Cumi.